Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2638 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini kita akan bicara tentang kasih. Haleluya. Sekali lagi saya ingatkan, kasih di sini bicara tentang kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih Allah kepada kita manusia yang tidak bersyarat, yang tidak terbatas, dan rela berkorban. Itulah kasih agape atau kasih Kristus kepada kita, umat manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya katakan ayat 4 sampai ayat 7 dalam 1 Korintus 13 ini adalah buah-buah kasih. Amin. Saudara, seorang yang ada Yesus dalam dirinya, sudah pasti dia akan menghasilkan buah-buah kasih ini. Amin. Pasti dia akan memiliki kasih agape dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah belajar, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong. Dan kita lanjut saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kasih tidak melakukan yang tidak sopan atau tidak melakukan hal yang tidak pantas. Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Seseorang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti dia hidupnya diubahkan. Amin. Dia yang tadinya mungkin hidup dalam kegelapan, karena dia belum menerima Yesus, sumber terang itu, sehingga ketika dia menerima Yesus, ada perubahan yang sangat-sangat jelas, yang sangat-sangat nyata dalam kehidupannya. Dari kehidupan gelap berubah menjadi dalam terang Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, seseorang yang ada Yesus dalam dirinya, hidupnya pasti berubah. Contohnya siapa? Paulus. Amin. Saudara, Paulus kita tahu bahwa sebelum dia menerima Yesus, berjumpa dengan Yesus, hidupnya sangat-sangat jahat. Paulus seorang teroris, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus itu yang mengubah hidup Paulus. Amin. Sehingga dia hidupnya yang tadinya gelap sekarang terang. Haleluya. Karena ada Yesus dalam kehidupannya. Berubah total, saudara. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang ada Yesus dalam dirinya, sudah pasti yang dia lakukan adalah kasih. Amin. Saudara, kalau dulu mungkin kita bicara tidak sopan, kita melakukan hal-hal yang tidak pantas, tapi ketika kita sudah percaya Yesus dan kita meyakini bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita, pasti kita akan menghentikan semua hal-hal yang tidak pantas itu, yang tidak sopan itu. Amin. Coba saudara lihat sekarang ini.
Banyak sekali orang, saudara, yang berpakaian saja datang ke gereja nggak pantas, saudara. Kalau zaman-zaman dulu, saudara, kita melihat orang kalau pergi ke gereja sudah memang benar-benar menghormati Tuhan. Mereka memakai pakaian yang sangat-sangat pantas. Amin. Tapi saudara lihat sekarang ini. Orang pakai baju untuk datang ke gereja, saudara. Waduh, seperti nggak pantas. Karena dalam tanda kutip, terlalu terbuka, terlalu seksi, saudara. Kadang-kala kita datang kepada Tuhan, tidak menghormati hadirat Tuhan dengan pakaian yang tidak sopan. Bapak Ibu Saudara bertobat. Seorang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti dia akan melakukan hal-hal yang sopan. Amin. Hal-hal yang sangat-sangat menghargai, menghormati Tuhan dan sesama. Amin. Kalau kita pakai baju yang tidak sopan, saudara, kita hanya buat orang lain berdosa. Betul? Kalau kita ya nggak usah diragukan lagi, kita sudah berdosa karena mengundang orang jatuh dalam dosa dengan cara kita berpakaian yang tidak sopan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Saudara, begitu juga ketika kita berkata-kata. Kadangkala saudara kalau dalam pertemuan dengan kerabat, dengan teman, dalam reuni, saudara ketemu teman-teman lama atau teman-teman di kompleks tempat tinggal kita, coba saudara perhatikan. Apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita kata-kata yang sopan atau tidak sopan? Kalau mau jujur saudara, banyak yang tidak sopannya. Karena kalau sudah ketemu dengan teman lama, yang keluar dari mulut kita kata-kata makian. Betul? Tapi mulai dari sekarang, saudara yang sudah tahu firman Tuhan ini, saudara yang memiliki kasih agape itu dalam diri saudara, jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak sopan, yang tidak pantas. Orang-orang yang melakukan itu, orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Jadi saudara bisa mendeteksi orang ini sudah benar-benar bertobat, sudah ada Yesus dalam dirinya. Melalui apa saudara? Melalui buah-buah kasih ini, saudara dapat mendeteksi seseorang sudah hidup di dalam Tuhan atau belum. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar hari ini, kasih tidak melakukan yang tidak sopan atau tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Yang kedua, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya tidak egois. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menimbang-nimbang. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita seringkali menimbang-nimbang. Untungnya buat saya apa? Kalau tidak ada untung buat saya, ngapain? Ngapain saya melayani? Kalau itu tidak menguntungkan saya. Saudara, terjadi juga dalam pelayanan. Orang mulai timbang-timbang cari keuntungan. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Seorang yang ada kasih agape dalam dirinya, sudah pasti dia rela berkorban. Amin. Saudara, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia lebih mementingkan keuntungan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu yang membedakan kita yang sudah percaya Yesus dan yang belum percaya Tuhan Yesus. Itu yang menjadi perbedaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kalau kita masih egois, masih mau mencari keuntungan diri sendiri, itu menandakan kita masih hidup dalam kegelapan. Tidak ada Yesus dalam diri kita. Karena kita masih egois. Bapak Ibu Saudara lihat kasih Kristus yang luar biasa buat kita. Kasih agape itu dibuktikan pada kematian Yesus di atas kayu salib itu. Yesus mati buat siapa? Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang di muka bumi ini. Amin. Yesus mati buat kita semua. Dia merelakan dirinya.
untuk kita. Supaya kita yang percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Amin. Saudara, Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia egois, ngapain dia mati buat Samuel? Buat saudara dan saya? Buat apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Yesus membuktikan kasih agape itu kepada kita semua melalui kematiannya. Kematiannya bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi untuk semua orang. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, tapi dia rela menjadi korban untuk kita semua, umat manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah diselamatkan, jangan egois. Kalau saudara sudah diselamatkan karena pemberitaan Injil, jangan egois. Saudara juga harus menyelamatkan teman-teman, keluarga saudara yang masih hidup dalam kegelapan, yang belum percaya Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan egois. Saudara sudah mendengar keselamatan melalui pemberitaan Injil, tapi saudara pendam sendiri. Saudara tidak mau bagikan keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bapak Ibu Saudara, orang yang egois, dia hanya pendam sendiri. Dia hanya terima sendiri. Yang dalam pikirannya dia, ya saya nggak peduli dengan kalian, yang penting saya selamat. Itu orang egois. Orang yang dia memiliki kasih agape, walaupun ada banyak sekali konsekuensi yang akan dia terima, saudara, sudah pasti dia akan tetap memilih untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar. Walaupun dia ditolak, walaupun konsekuensinya dia dijauhi oleh sanak saudara, oleh teman-temannya. Dia diusir mungkin di tengah-tengah keluarganya. Tapi dalam hatinya dia sudah berbagi Injil kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun kenyataannya dia ditolak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun konsekuensi saudara ketika saudara memberitakan kabar baik, saudara jangan takut. Sebab Tuhan menyertai saudara. Amin. Karena di saat kita memberitakan kabar baik, saudara, itu adalah bukti bahwa kita tidak egois. Kita yang sudah mendengar Injil keselamatan itu, kita bagikan kepada teman, sahabat, kerabat kita yang ada di sekitar kita. Walaupun mungkin kita ditinggalkan, dijauhi, dibuang, ditolak. Itu bagi kita tidak penting. Yang penting kita sudah membagikan kabar keselamatan kepada mereka. Giliran mereka mau terima atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Amin. Urusan kita dengan Tuhan adalah kita pergi memberitakan kasih itu. Memberitakan Yesus. Memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang yang mendengar kabar baik yang kita sampaikan. Sudah pasti mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seorang yang ada Yesus dalam dirinya pasti tidak egois. Kalau saudara menemui bahwa ada orang yang egois padahal mereka sudah terlibat dalam pelayanan, itu menandakan orang itu tidak ada Yesus dalam dirinya. Seorang yang ada kasih agape, ada Yesus, pasti tidak egois. Yang ketiga, kasih tidak pemarah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemarah di sini ini bicara sudah karakternya. Karena pemarah, kalau dia mungkin berkata seperti ini, tidak suka marah, beda saudara dengan pemarah. Karena apa saudara? Ini melekat, pemarah. Ini berarti sudah menjadi karakter orang itu. Kalau saudara marah ketidakadilan, saudara nggak salah, saudara nggak berdosa. Saudara sama seperti saudara marah kepada anak saudara yang melakukan satu kesalahan, saudara nggak berdosa. Tapi kalau itu sudah menjadi karakter saudara, suka marah-marah, saudara nggak bisa tidur, kalau belum marah itu sudah menjadi karakter saudara. Seorang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti dia tidak pemarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara temui ada orang yang sifatnya pemarah saudara, ini menandakan
tidak ada Yesus dalam dirinya. Betul mungkin dia orang Kristen, tapi sayang, dia tidak ada Yesus dalam dirinya. Karena apa, saudara? Karena di dalam dirinya ada amarah. Saudara, kalau kita belajar dalam perjalanan bangsa Israel, kenapa Tuhan tegur bangsa Israel? Tuhan hukum, murka Tuhan menimpa mereka. Karena apa? Mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya marah, saudara. Marah kepada siapa? Marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan bawa mereka di padang gurun? Lebih baik kami kembali ke Mesir. Di sana masih cukup air, makannya berlimpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak ada Yesus dalam dirinya, sudah pasti dia memiliki karakter ini. Singgung sedikit marah. Saudara lihat nggak? Ketika ada rapat-rapat di gereja-gereja, saudara, masih terjadi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kita dapat mendeteksi orang itu belum ada Yesus dalam dirinya. Walaupun mungkin dia sudah melayani. Tapi kalau bawaannya itu suka marah, saudara, singgung sedikit, emosi, saudara, ini menandakan belum ada Yesus dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh marah kalau kebenaran diperkosa, ketidakadilan merajalela. Kita boleh marah. Tetapi jangan menjadi karakter dalam kehidupan kita. Kalau marah sudah jadi karakter dalam kehidupan kita, celaka kita. Itu menandakan kita tidak ada Yesus dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang ada Yesus dalam dirinya, seperti buah kasih yang pertama, pasti sabar. Amin. Pasti sabar. Menghadapi apapun dalam kehidupannya, dia sabar. Orang yang tidak ada Yesus dalam dirinya, wah sudah pasti tersinggung. Sudah pasti marah. Karena amarahnya akhirnya sama seperti Kain, saudara. Karena amarahnya kepada adiknya, saudara, akhirnya apa? Persembahannya ditolak Tuhan. Jadi kalau saudara dalam pelayanan saudara masalah suami istri lalu saudara melayani, mungkin memang pelayanan itu dapat berjalan dengan lancar, selesai itu acara itu, tapi Tuhan tidak terima ibadah itu. Karena apa, saudara? Karena hatimu sedang membara, sama seperti Kain, ditolak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kan dalam Injil Matius, kalau kita sedang ada masalah dalam hatimu, ada ganjalan. Karena sebelum saudara pelayanan, ya saudara cekcok dengan pasangan saudara bermasalah dengan orang lain dalam minggu itu. Selesaikan dulu, berdamai dulu, baru saudara datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara kesalahan orang sudah bertahun-tahun masih tersimpan dalam hati dan pikiran saudara. Akhirnya apa, saudara? Apa yang saudara berikan, baik itu persembahan, pelayanan saudara, tidak diterima oleh Tuhan. Karena ada amarah dalam hatimu. Bertobat. Yang terakhir, yang keempat kita belajar, saudara, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, artinya apa? Seorang yang ada Yesus dalam dirinya, ada agape itu, dia tidak pendendam. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oh, kamu ingat gak? Waktu 10 tahun yang lalu, kamu permalukan saya. Kamu lakukan ini dan itu. Kamu perbuat kepada saya sehingga keluarga saya tercemar dan sebagainya dan lain-lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar. Kasih agape itu menandakan tanpa syarat. Dia tetap mengasihi, dia tetap mengampuni, walaupun orang itu telah menyakiti kita. Kita tidak hanya berbuat baik kepada orang baik, tetapi kita tetap berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, berbuat jahat kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Itu artinya kasih agape tanpa syarat. Ada banyak orang kan mengasihi sesama itu ada syaratnya.
Kalau dia ganteng, dia cantik, dia kaya, baru saya mau mengasihi dia. Tapi kalau dia jelek, kalau dia susah, dia miskin, sakit, ya saya nggak mau mengasihi dia. Banyak orang kan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang ada kasih agape dalam dirinya, dia tidak ungkit-ungkit lagi masa lalu. Dia tidak dendam, walaupun mungkin dia pernah jadi korban. Dia tidak dendam. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, maka dosa-dosamu tidak akan pernah diampuni. Jadi kalau saudara mau mendapat pengampunan dari Tuhan, Tuhan memang izinkan ada orang-orang yang menyakiti kita. Supaya apa, saudara? Supaya dari sana kita mendapat kesempatan untuk melepaskan pengampunan kepada mereka, supaya kesalahan, pelanggaran, dosa yang kita perbuat yang begitu banyak itu mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Selama saudara dendam, maka dosamu tidak diampuni. Yang rugi siapa? Rugi saudara, mati masuk neraka. Makanya saudara bertobat. Kalau masih ada yang simpan dendam, lepaskan. Bertobat. Sebelum apa, saudara? Sebelum terlambat. Hari ini kita belajar. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Yang dia lakukan hal-hal yang sopan. Dia lakukan benar-benar hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Karena yang dia lakukan hal-hal yang sopan. Yang kedua, saudara, kita belajar. Seorang yang ada agape, ada kasih Yesus dalam dirinya. Dia tidak egois. Yang ketiga, tidak pemarah. Yang keempat, tidak ada dendam dalam dirinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua mereka diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.